Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya ucapkan selamat malam karena ini sudah malam. Saya terbangun dari tidur, buka HP, banyak pesan inbox di WA, termasuk di komen-komen di akun YouTube saya Iwan Damai Artwork tentang pembahasan seputar Soundcard F8. Jadi saya perhatikan banyak yang bertanya di WA, di inbox, termasuk di komen-komen di YouTube saya tentang penjelasan Soundcard F8. Jadi saya perhatikan ini banyak yang bingung. Saya tergugah, walaupun udah malam langsung saya buat video gitu aja. Saya tergugah, merasa bertanggung jawab. Saya pernah membuka tutorial tentang soundcard saya yang pernah drop baterai terus tidak bisa dicas. Tapi saya pelajari para sahabat, rekan sehobi, rekan kreatif yang sama-sama menggunakan soundcard ini, banyak yang kadang saya pelajarin kurang mengerti, kurang maksud. Intinya soundcard ini tidak mudah rusak. Soundcard F8 ini tidak mudah rusak karena baterainya ini mengandung unsur strum yang kecil seperti HP. Seperti HP yang mau pakai baterai HP pun bisa. Jadi intinya kalau soundcard teman-teman mati, jangan disimpulkan bahwasanya soundcard teman-teman itu rusak. Sebenarnya belum tentu rusak. 90% soundcard itu habis baterai. Ada juga kemarin akun siapa itu mengatakan baru beli sudah mati. Sebenarnya bukan mati, karena sudah baterainya habis, mungkin ngunci. Banyak itu kejadian di orang servis HP sama saya. Sebenarnya HP-nya tidak rusak karena baterainya drop habis, dia ngunci, nggak bisa dicas lagi. Terkadang memang HP-nya nggak bisa ngecas, termasuk soundcard. Terkadang memang soundcardnya nggak bisa ngecas. Itu terjadi bisa dari memang konektor cas. Ini ya, memang dari konektor casnya ini. Bisa juga dari kabel pengecasnya. Dan yang sering terjadi kalau memang sudah sering dipakai, di IC yang pernah saya buat tutorialnya. Nah, di IC cas ini nampak nggak ya? Aduh, sulit bener ini. Di IC ini, IC cas ini, nah, yang dekat indikator lampu, indikator LED ini, LED indikator ini. IC-nya kaki 5. Nggak nampak ya, maaf, ini udah malam, saya nggak ada persiapan. Jadi saya ulangin sekali lagi, jangan langsung vonis soundcard kita rusak kalau tidak bisa hidup. Itu yang sering terjadi adalah baterainya habis. Nah, penampakannya baterai soundcard ini seperti ini. Jadi berhubung saya memang banyak bekas baterai HP, ya cukup saya copot aja konektornya. Cukup saya copot konektornya. Ini saya sambungkan dengan baterai lain. Ini kebetulan saya gunakan baterai tablet Advan ini. Nah, jadi pada intinya sebenarnya diganti dulu baterai, dan ini tidak merumitkan, tidak terlalu susah. Cukup menggabungkan antara kabel merah dengan kabel hitam, kabel merah plus hitam min. Nah, kira-kira seperti itu. Maaf gelap ya.
ini seperti tadi ini saya sempat gunakan baterai Xiaomi tapi ternyata udah habis. Kan ini soundcard saya yang ini tidak bisa ngecas ini, walaupun udah saya ganti ini IC ini. Bentuk IC-nya coba saya gambar dulu. Nah, bentuk IC-nya seperti ini. Nah, ini sebenarnya kabel inputnya cas, main plusnya. Nah, ini outputnya, tapi ini sistem kerjanya dia bisa membuat arus balik baterai menjadi arus penghidup indikator yang ada di sini. Ini maaf kalau saya hidupkan, bisa hidup indikatornya. Jadi saya ini mengganti IC yang tidak sama serinya, jadi tidak support dengan pengecas, tapi cukup bisa untuk menghidupkan indikator. Ini contoh. Nah, indikatornya tetap hidup, tapi HP ini tetap saya tester belum support dengan pengecasnya. Jadi saya akalin karena memang sulit mendapatkan alat yang sama. Jadi penjelasan saya di tutorial sebatas yang memang ada alat yang limbah-limbah HP yang sama dengan yang ada di dalam soundcard ini. Jadi mungkin kalau memang tidak mendapatkan seperti IC-IC lainnya ini mungkin sulit. Jadi saya ini masih dalam taraf membahas tentang hidup tidaknya baterai, habis tidaknya baterai atau ngecas tidaknya baterai ini di soundcard ini. Nah, intinya kalau punya saya ini, mungkin kalau yang nggak tahu sangkanya mati, sebenarnya ini baterainya habis dan soundcard saya nggak bisa ngecas. Saya ganti IC cas yang saya gambar di sini. Ini IC cas ini saya ngambil dari HP tapi tidak support, walaupun kaki-kakinya sama tapi tidak support. Mungkin voltasenya yang berbeda. Dan untuk mencari persamaan sangat sulit sekali. Saya nggak tahu belinya suku cadang soundcard di mana. Intinya di tempat saya ya jelasnya belum ada. Makanya saya mencari-cari di limbah HP. Kebetulan saya bengkel HP. Jadi sahabat semua, seputar ngobrol-ngobrol soundcard ini, sekali lagi saya katakan soundcard ini tidak mudah rusak. Jangan langsung diponis soundcard kita mati. 90% baterainya habis. Dan soundcard kita ternyata nggak bisa ngecas. Kira-kira seperti itu. Untuk pemula yang memang nggak usah ribet-ribet, yang penting soundcard kita ibaratnya masih bisa hidup, tetap nggak bisa ngecas, ya solusinya begini, kita ganti. Terus kayak tadi saya sempet udah habis pakai baterai Xiaomi, habis saya copot lagi berhubung saya deket dengan solder. Ini saya copot dengan solder, ini sudah dicas lagi. Nah, mungkin kalau lebih kreatif lagi, buat aja jalur main plus ini dibuat di casing, di bekas casing HP apa di bekas mesin HP yang sudah ada tempat baterainya. Ini contohnya begini. Nah, ini termasuk soundcard bisa hidup dengan baterai HP yang kecil ini. Nah, kalau sudah ibaratnya ini digabungkan di sini, sebenarnya cukup soundcard kita nanti bongkar pasangnya di bekas casing HP ini yang ada konektor ininya, ada konektor baterainya, tapi tetap jangan lupa digabungkan main plusnya. Nah, jadi
atau dilubangin sininya. Nah, kita harus punya serep baterai. Ketika habis kita desktop. Contoh seandainya habis, ini contohnya saya baru desktop nih. Nah, kita desktop. Jadi kita punya baterai 2 lah istilahnya. Baterai 2. Ketika udah di desktop, kan ini tadi udah digabungkan, bekas limbah HP digabungkan di sini biar bisa masukin baterai ini. Nah, konektor ini sudah terhubung di main plusnya soundcard kita. Jadi kita udah nggak usah mikirin cas kita yang sudah nggak berfungsi lagi kalau memang nggak mendapatkan alatnya. Jadi kita pakai desktop aja kalau memang sudah tidak mendapatkan cukup cadangnya untuk memperbaiki casnya. Tapi sebenarnya kalau memang mau lebih teliti lagi, jeli lagi, bisa dibuat sendiri. Tapi mungkin para sahabat semua mungkin nggak mau ribet. Ini khusus untuk yang nggak mau ribet. Jadi kita cukup bongkar pasang baterai saja. Bongkar pasang ini dipasang ya hidup. Nah, cukup bongkar pasang di sini aja mungkin ya, atau konektornya ini dipindah di luar. Jadi soundcard ini tetap tertutup rapi. Kalau punya saya udah nggak saya tutup lagi karena saya hobi nyanyi, sering saya gunakan setiap hari. Kalau habis saya desktop, saya ganti baterai lagi, saya desktop, saya ganti baterai lagi. Tapi alhamdulillah pengganti baterai desktop yang seperti ini diganti baterai HP lebih awet ternyata. Kalau saya bisa untuk beberapa hari, beberapa lagu, bahkan kalau untuk cover lagu. Jadi jangan takut, waduh nanti dikit-dikit desktop nggak juga, lama. Jadi tetap efektif soundcard kita. Jadi sekali lagi kita jangan ponis soundcard ini rusak, mati, udah nggak ada gunanya. Rata-rata 99% soundcard ini baterainya udah drop habis. Kebetulan soundcardnya nggak bisa ngecas. Sistem kerja cas soundcard, ketika dicolok pengecas, indikator merah hidup sampai terang benderang. Kalau udah penuh, indikator mati. Nah, itu tandanya soundcard kita normal, baterai terisi penuh. Nah, jadi kalau yang punya saya ini sudah tidak bisa ngecas. Sebenarnya kalau saya mendapatkan IC yang sama, IC casnya yang sama, ini IC ini kalau saya zoom IC-nya begini rupanya. Nah, seperti ini. Dengan kapasitas yang sebanding, soundcard kita tetap bisa ngecas. Ini saya ganti hanya untuk pembantu bisa menyalurkan, menghubungkan, menghidupkan indikator. Kira-kira seperti ini. Ini udah nggak bisa ngecas, tapi ya tetap gonta-ganti baterai hidup. Dan hidup. Nah, udah bisa ini dipakai. Dicoba ya. Soundcard ini luar biasa menurut saya. Sangat efektif, mau dicolok mic apa aja bisa. Ini saya menggunakan mic untuk ceramah di masjid, ceramah di majelis taklim ini. Mohon maaf, ini saya tidak ada persiapan. Ini bukan tutorial, anggap saja ini sebuah jawaban pertanyaan-pertanyaan teman. Oke, tes 1. Bagaimana, bisa didengar ya? Nah, kira-kira seperti ini. Saya prihatin sekali kalau para sahabat pengguna soundcard yang memang
tidak tahu bahwasanya soundcardnya sebenarnya hanya baterainya saja yang habis. Nih baterai soundcard seperti ini. Jadi ini hanya kiat cara termudah, nggak ribet. Jadi cukup kita gonta-ganti baterai saja, hanya menyopot konektor yang berada di PCB mesin soundcard kita. Jadi masih tetap awet, apalagi kalau baterai ini memang kurang awet. Baterai aslinya kalau sudah kita gunakan baterai HP lebih awet dan juga tidak membahayakan. Kita hanya memerlukan baterai 2, ketika habis yang satu di desktop. Saya kira tidak cukup ribet desktop begini, cukup di desktop. Apalagi masalah teknis pemasangannya, cari yang lebih ringkas, bisa menggunakan bekas mesin HP yang masih ada konektor baterainya, maka kita kaitkan kabel yang bisa dicolok ke soundcard. Jadi ketika menggunakan baterainya cukup masukkan di sini. Nah, min plusnya sudah tergabung di soundcard kita. Ketika habis tinggal nyopot saja, ganti yang sudah ada isi. Cukup ringkas bukan? Nggak terlalu ribet, nggak ruwet, nggak harus menggunakan ilmu elektronik, hanya min dan plus, hanya merah dan hitam, hanya itu saja. Jadi mohon maaf dengan penyampaian saya yang sangat sederhana sekali. Ini anggap bukan tutorial, ini jawaban dari teman-teman sekalian yang benar-benar tidak mengerti. Ini khusus untuk pemula aja, untuk pemakai. Saya kira teman-teman yang lebih paham, lebih banyak, lebih paham caranya. Intinya soundcard ini tidak terlalu banyak, IC-nya tidak terlalu banyak, ringkas sekali. Sekali lagi, ketika soundcard Anda mati, tidak bisa hidup, belum tentu soundcard Anda itu rusak. Cek dulu baterai, diganti baterai, besar kemungkinan 99% soundcard kita hanya habis baterai. Soundcard kita tidak bisa mengecas. Solusinya menggunakan baterai bongkar pasang, kira-kira seperti itu. Oke, mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya ini. Salam satu jiwa, salam kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.